makin dewasa kayak minder, kayak insecure gitu sama diri sendiri. Nah, makanya yang keempat adalah aku pengen belajar banyak bahasa. At least Inggris. Inggris dan Korea. Puan Tangguh Channel, Bella and Indah here. Jangan lupa subscribe. Oh iya, benar-benar aku mau belajar bahasa. Enggak 4 bahasa sih, tapi maksudnya bahasa yang memang dibutuhkan gitu ya di kehidupan yang fana ini. ya. Berarti selain bahasa Indonesia dan bahasa Jawa tuh kayak bahasa Inggris kayak gitu-gitu. Terus kemudian bahasa Korea juga, karena memang aku kagum dengan gaya hidup orang-orang Korea yang mereka tuh struggle sampai detik darah penghabisan gitu loh. Meskipun angka bunuh diri di sana banyak ya Bun, masih tinggi ya memang. Tapi struggle itu yang tidak aku punya gitu loh. Maksudnya aku orangnya gampang menyerah dan apakah atau aku jadi mikir gini, apakah aku sudah memberikan 100% of me atau 200% of me gitu kan di semua hal yang memang aku mau gitu kan. Mungkin bahasa Jepang juga menarik untuk dibahas ya Bun ya. Maksudnya dipelajarin gitu loh. Aku dulu SMA suka banget bahasa Jepang. Dulu tuh ada kan basic bahasa Jepang hiragana, katakana gitu kan. Aku cuma taunya watashi wa ninda desu dozo yoroshiku. Udah tuh doang. Aku sayangnya nggak dipelajari lebih dalam sih. Aku suka banget. Dan kalau misalkan pelajaran bahasa Jepang itu, aku paling seneng duduknya biasanya di depan-depan. Terus kalau nilainya paling tinggi. Itu. Tapi nggak aku perdalamin sih. Iya kayak sebenarnya bahasa menurutku ya bahasa yang harus dipelajarin itu adalah bahasa Inggris jelas, selain Indonesia dan bahasa daerah masing-masing ya. Inggris jelas, terus kayak bahasa Perancis, karena kan orang Perancis itu kan nasionalisnya tuh tinggi, jadi kayak mereka tuh kadang tidak bisa berbahasa Inggris gitu loh. Terus kemudian Chinese, Japan, Korea itu juga iya, karena di setauku kalau Chinese sama Korea itu kan nasionalisnya tinggi juga, jadi kayak tidak semua orang mau untuk berbahasa Inggris setauku ya. Kalau Jepang sih ada memang yang bisa bahasa Inggris, tapi tetap aja maksudnya lebih enak ngomong sama orang Jepang bahasa Jepang gitu nggak sih daripada ngomong, karena kadang kayak orang Indonesia lah bahasa Inggrisnya tuh medok gitu loh, jadi kayak kenapa gitu loh aksennya. Ini no offense ya, maksudnya ini based on pengalaman pribadiku ketemu sama orang-orang Jepang, Korea dan Chinese dan juga orang Inggris sendiri gitu, dan ya mereka setauku sesusah itu, kecuali kalau memang mereka tuh memang traveler gitu ya, memang sudah memberikan apa sih istilahnya, waktunya memang untuk travel, jadi kayak dia prepare untuk bisa berbahasa Inggris at least gitu. Nah terus habis itu aku pengen jadi orang kaya. Amin. Orang sukses ya maksudnya? Enggak, orang kaya. Enggak, sukses belum tentu kaya loh. Ya enggak? Tapi aku pengen jadi orang kaya. Kaya ilmu. Kaya duit. Memang uang bukan segalanya. Tapi segala-galanya butuh uang. Kalau udah kaya paling tidak melarang. Iya, termasuk aku pengen jalan-jalan keliling Indonesia, tau gak sih? Masalahnya tuh COVID tuh loh, jadi kayak ya sudah. Oh iya, resolusi kan dia ketinggalan 1 lagi. Apaan tuh? Keliling dunia, traveling, keliling dunia. Nice. Aku Indonesia dulu, abis itu dunia. Ya, aku anaknya suka banget traveling kan. Suka traveling, suka kuliner gitu. Jadi solo traveling ini lucu banget gak sih? Iya. Itu kayak
menyenangkan gitu loh, kayak ketemu hal-hal baru yang mempelajari budaya-budaya baru gitu, kayak seru gitu loh. Pengen sih aku traveling ke seluruh dunia, mudah-mudahan nantinya terrealisasikan. Siapa tahu bisa travel bareng keluarga kan kamunya. Amin. Keluarga kecil maksudnya. Amin. Aduh. Satu lagi, aku pengen, cita-citaku adalah untuk menjadi seorang aktor. Dan aktor itu bukan Aktor hanya apa aktris? aktris terserah sebutannya itu pokoknya. Tapi dia adalah maksudku satu profesi yang memang seperti itu gitu. Tapi intinya adalah aku pengen dengan aktor itu kan dia belajar mengenai manusia ya, dan bagaimana dia bisa represent sebuah tokoh gitu kan dengan baik dalam sebuah cerita. Makanya ada film dan sinetron dan sebagainya. Yeah. Aku pengen bikin sesuatu dengan itu. Maksudnya aku pengen create sesuatu, nggak tahu film, nggak tahu pertunjukan, tapi aku pengen bikin sesuatu, dan itu harus di tahun ini. Harus, meskipun itu akhir tahun, it's okay, tapi harus tahun ini atau awal tahun depan lah. Makanya aku lagi amin. Makanya aku lagi benar-benar belajar lagi. Jadi kayak aku kuliah lagi. Maksudnya aku merasa aku kuliah lagi gitu loh, Bel. Meskipun aku lulusan ilmu komunikasi ya. Tapi kan kamu udah sering kan acting gitu, film pendek ya, kamu sering deh. Semakin kamu sering acting, aku nggak tahu ya kalau orang lain, tapi kalau aku, semakin kamu sering terlibat dalam sebuah film, kamu akan merasa bahwa actingmu jelek banget, dan kamu butuh belajar. Gitu ya. Kamu aja yang berpengalaman seperti itu, apalagi aku yang belum berpengalaman. Coba itu sesuatu yang harus dicoba menurutku. Iya, aku tuh. Kamu suka ya? Aku suka, tapi belum berani mengekspresikan ke depan, ke orang-orang gitu loh. Dan aku merasa aku belum besar loh ya. Siapa sih yang tahu Ninda Vilas Putri? Nggak ada. Aku tahu. Maksudnya kalau dibilang di industri Indonesia, aku belum sebesar, nggak sebesar itu, malah belum jadi siapa-siapa gitu loh aku mikirnya. Jadi kayak ya karena itu ya, maksudnya kalau aku merasa di industri Indonesia itu memang sedikit unik gitu kan. Jadi kayak muka-muka kayak saya gitu memang harus sedikit tricky ketika menulis sebuah story atau cerita gitu. Jadi ya sudah, maksudnya kayak aku mikirnya kalau memang aku tidak diterima di industri Indonesia, kenapa aku nggak bikin industriku sendiri gitu lah akhirnya. Kenapa aku nggak bikin karyaku sendiri gitu, kenapa tidak gitu kan. Ya makanya kan aku awal-awal tahun ini benar-benar lagi build banyak pengalaman yang memang harus, menurutku perlu sih untuk ditimbun, untuk dipelajarin lagi gitu, buku-buku lah apa segala macam gitu. Like kayak mahasiswa baru gitu sih. Itu kayaknya resolusiku. Banyak juga ya. Mudah-mudahan banyak yang akan tercapai. Dan buat yang nanya, sudah ada yang tercapai? On the way sih, proses gitu. On the way sih, semuanya lagi on the way proses. Mudah-mudahan lah. Dan buat yang nanya, kenapa Ninda nggak ada resolusi buat nikah? Emang aku lagi nggak mau nikah aja. Aku nggak mau pernikahanku gagal. Aku nggak mau ketika aku menikah terus kawin cerai kayak gitu, aku nggak mau gitu loh. Aku masih memegang teguh prinsip pernikahan itu sekali seumur hidup. Sama. Resolusi kita dua ya, Bella dan juga Ninda. Semoga resolusi kalian semua, Puan dan Tuan dimanapun kalian berada, juga bisa terwujud ya di tahun ini. Siapa tahu ada yang sama, ayo kita sama-sama mewujudkan. Mudah-mudahan, dan intinya kayak apapun yang kamu mau, apapun yang memang kamu impikan, kejar itu selama tidak ada bayar-membayar untuk masalah mimpi ya. Bermimpi selama masih gratis, mimpi aja setinggi langit, mimpi aja setinggi angkasa.
seenggak-enggaknya kamu jatuh tuh melayang gitu loh, nggak jatuh di tanah gitu kan. Kalau udah di angkasa tuh kan udah kayak jatuh ya melayang aja gitu, paling kemakan black hole. Nggak maksudnya bermimpilah setinggi apapun yang kalian mau mimpikan gitu, mau kamu cewek, mau kamu cowok, genderless ya, kita ngomonginnya genderless, siapapun bisa bermimpi. Tinggal kamu memilih untuk terus bermimpi dan hidup dalam mimpi kamu, sehingga ketika kamu bangun, kamu terkejut bahwa itu hanya mimpi, atau bangun sekarang dan mewujudkan mimpimu. Itu semua ada di kamu sendiri. Betul. Jangan sampai disia-siakan, mumpung masih muda. Ya kan, ntar kalau udah tua nyesel. Gitu. Coba aja dulu. Iya, coba dulu. Kali emang rezeki. Betul, siapa tahu emang di situ tempatnya. Siapa tahu emang passion kan. Buat yang belum nemuin passion, bisa tuh dicobain dulu semuanya. Karena aku juga tipe yang gitu loh, dicoba. Kok yang ini nyaman, kok yang ini gue banget. Boleh deh, yang ini aja deh yang difokusin gitu. Dan mungkin aku termasuk orang yang tidak memandang usia ya, maksudnya kayak berapapun usia kamu berhak bermimpi dan mewujudkan itu. Aku tetap akan memuaskan, at least aku punya satu mimpi, goalku yang memang aku obsesikan dari dulu dan aku harus dapat gitu loh. Because I want it, I got it gitu kan. Seenggaknya diwujudin dulu yang satu itu. Sisanya nanti bisa menyusul. Ini yang bagus adalah kita buat resolusi di tiap tahun supaya kita bisa ngecek nih dari list-list ini mana yang udah tercapai, mana yang habis ini mau kita capai. Jadi teratur. Walaupun ada yang senangnya mengalir aja seperti air ya nggak apa-apa, asal kalian bisa membatasi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Betul. Kalau misalnya kamu masih muda, masih usia belasan kayak gitu, mengalir seperti air nggak apa-apa. Tapi mengalir dengan catatan tuh kalian nggak diam aja di rumah. Tapi maksudnya kayak, aku mau keluar nyoba ini, nyoba itu, silahkan. Tapi kalau udah di usia 20 tuh, ya siap-siap aja denger omongan tetangga ya, atau denger omongan dari keluarga besar gitu ya. Bunda tuh gitulah ya, tapi keluarga besarku menyayangiku. I love my family. Yeay. Gitu. Ini gitu ya resolusinya, mudah-mudahan tadi bisa menginspirasi atau mungkin juga cuman jadi curahan hati kita dua, ya nggak apa-apa gitu kan, namanya juga kita belajar jadi YouTuber ya nggak sih Bel? Iya betul, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, perbuatan, kita masih belajar semua. Dan terima kasih sudah menonton channel ini, semoga bisa menginspirasi dan yang relate, semoga kalian juga bisa termotivasi. Iya betul, dan tidak menyalahkan diri sendiri bahwa kayaknya gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. No, you can do it gitu loh. Asal berusaha, percaya dan mau improvement dalam hidup gitu ya. Betul sekali. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan juga lupa untuk ikuti kita juga. Karena kita akan update setiap hari Rabu, kecuali hari yang luar biasa seperti Valentine kemarin itu akhirnya kita update-nya di Senin ya. Iya betul. Oke, kalau gitu Ninda sama Bella pamit, kita jumpa lagi di episode selanjutnya dan bye-bye. Gimana? Seru kan? Yuk bantu channel ini semakin berkembang. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you tomorrow.